lagi nangis lagi gitu. Unik sekali. Nah, itu di relasi ya, hubungan-hubungan yang perlu kita pahami. Oke, sampai di sini apa namanya bagian yang kita pikirkan. Sekarang silakan kalau saudara-saudara mau ada tanya jawab ya, kita review sedikit. Oke, ya. Hari ini kita bicara wanita ya. Oke. Awas, kita bukan diskriminasi, juga bukan emansipasi. Perbedaan prinsip 4 titik tadi ya, fisik, hormonal ya, perbedaan struktur otak ya, perbedaan emosi itu sangat memang kental. Itu sudah membuat laki-laki dan pria, perempuan, wanita dan pria tidak mungkin jadi sama, tapi bisa menyatu ya. Ya, perbedaan-perbedaan tadi, ingat ini perbedaan emosional antara pria dan wanita ya. Memang ada perbedaan-perbedaan yang sangat prinsipil. Ya. Nah, itulah diperlukan. Kenapa menikah itu memerlukan kedewasaan? Ya karena ini udah pasti beda, nggak mungkin ada yang sama. Maka perlu orang dewasa yang menikah. Kalau anak ya ribut mulu sudah. Ya, maka pernikahan dini selalu jadi masalah ya. Ya, wanita seorang penolong, kemudian harus disadari bagian dari seorang laki-laki ya. Dia seorang yang rela tunduk ya. Tapi ingat, di bawah bukan karena lebih rendah, suami di atas bukan karena lebih tinggi, tapi posisi yang saling membackup. Seorang yang berperilaku terpuji ya untuk memenangkan suaminya, seorang yang feminin ya, sinar kemuliaan laki-laki, bagaimana sikap hidupnya harus betul-betul menjaga segala nilai-nilai yang penting. Seorang yang bisa menempatkan dan menguasai dirinya ya, dan hanya seorang yang takut akan Tuhan, inner beauty. Oke, sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Ya, Ibu silakan. Tadi untuk nomor 7 ya Pak, seorang yang bisa. Saya mau menghubungkan dengan yang nomor 7 Pak, bahwa wanita adalah seorang yang bisa menempatkan dan menguasai diri. Kebetulan suami saya orangnya pendiam Pak, pendiam, namun ya mungkin karakter laki-laki memang dia keras. Nah, saya khawatir apakah saya jadi mendominasi dalam rumah tangga, karena sering sekali suami bilang, tanya mama, bagaimana mama. Saya sering kali berpikir mungkin karena kedekatan saya dengan anak-anak, saya lebih banyak mengerti, karena kebetulan anak sudah menjelang dewasa semua. Yang menurut saya sering sekali komunikasi dengan anak-anak bahwa papa tuh kuno, kolot. Jadi saya sering kali menjadi penengah begitu Pak. Nah, saya khawatir apakah suatu waktu saya jangan-jangan tanpa sadar menjadi seorang ibu yang terlalu mendominasi rumah tangga. Kedua Pak, karena pendiamnya suami, sering sekali kalau ada rapat-rapat di rumah atau keluarga, sebelumnya kami mungkin sudah bicara, oh harus begini, tapi kadang kependiaman suami seringkali tidak disuarakan Pak. Nah, di tengah-tengah rapat yang begitu banyak orangnya, sering sekali saya bicara, dan suatu waktu memang saya suka merasa, aduh kenapa saya kok terlalu banyak bicara, yang mana saya mengerti memang tidak baik, dan sekarang dibukakan melalui Alkitab bahwa sebaiknya wanita tidak terlalu banyak berbicara. Terima kasih Pak. Oke. Bagaimanapun itu sudah mengkristal ya, sudah membentuk dari dulu sampai sekarang. Nah, seringkali kan keadaan itu tidak kita sadari. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun baru kita diskusi, ini gimana mengubah sesuatu yang sudah mengkristal tadi. Itu sudah terpola. Dan kadang-kadang uniknya, suami pun merasa itu aman-aman aja, oke-oke aja. Ya, jadi dia rasa, ya udah aku nggak ngomong lah, istriku aja yang ngomong, nanti kan jadi begitu. Tetapi anak-anak tidak merekam dengan baik. Paling tidak anak-anak tidak bisa memahami yang benar itu kayak apa sih. Seorang suami misalnya ya, jadi mungkin nanti istri, anak-anak kita yang perempuan mungkin nanti cari suami ya, suami yang jangan banyak ngomong, jadi bisa buatur, kira-kira jadi begitu. Atau suami anak kita laki-laki nanti jadi suami juga begitu. Istri gue aja ngomong, gue enggak, kayak bapak gue, atau gimana begitu. Atau kebalikannya. Jadi selalu memang ada negatif poin yang akan muncul. Sehingga memang pertama, ini kan sudah mengkristal, tapi kan tidak terlambat untuk kemudian membicarakan itu juga begitu ya. Sehingga membalikkan lagi itu menjadi diskusi-diskusi menarik, karena ini nanti biasanya jadi masalah kalau udah pensiun. Lebih berat lagi. Sudah gak ada kerjaan, nggak ngomong pula lagi.
Ada pertemuan apa dia, terus kerjaan juga nggak ada, jadi introvert gawat juga nanti. Bisa jadi dia hilang apa kita juga nggak tahu apa, tahu-tahu tersinggung, tahu-tahu apa gitu. Ya masih ada kerjaan masih penting, dia itu pengalihan aja kan. Ada bodoh besok kerja, plong lagi kan. Pas nggak ada, ini kok ada pensiun jadi repot gitu. Nanti orang pikir lagi lain lagi, wah ibunya istrinya mendominasi gitu kan. Padahal situasi kan. Nah terus gimana caranya? Ekses yang muncul pasti ada, tidak bisa tidak. Nah, cuman besar kecilnya seperti apa? Sekarang memang mesti kudu dilatih. Jadi ibu misalnya pas ini ngomong, ngomong apa deh? Pak, tolonglah sudah cukup waktunya. Rasanya saya juga ikut seminar, betul juga nggak baik gitu ya. Saya juga rasa saya jadi kurang begitu aja, ya. Rasanya ibu mesti kasihlah anak kita nanti kayak apa mereka mau belajar. Udahlah kamu, no. Ini bukan soal saya. Saya gampang ngomong kok. Tahu apa yang kamu mau. Tapi bagi anak-anak kan nggak baik. Buat apa kita punya anak kalau kita nggak mau bentuk anak itu jadi baik-baik? Buat apa kita ke sekolahin kalau emosinya tidak kita latih? Buat apa kita sekolahin kalau tata tertib perilaku kita nggak ajarin benar kan? Buat apa? Nah itu memang harus menjadi pembicaraan serius dua orang tadi. Yang kedua, nah kalau dia udah mulai ngomong itu jangan mau, biarkan aja. Tanya aja kenapa? Papa ngambil, papa aja. Kadang-kadang ada satu kasus kita biarkan aja begitu. Nggak selesai apa kan ngomong? Gimana kan ngomong? Karena aku tadi. Kalau aku ngomong lagi nanti terbalik lagi, bola lagi, balik lagi gitu lagi. Ya, yang kedua, ketika di adat misalnya ada acara keluarga kumpul, tanya lo bapaknya si Anu kan gitu. Gimana Pak? Dia lempar aja. Dia nggak jawab, ya diam aja kita. Walaupun kita ada usulan. Begitu selesai, kenapa lo ngomong tadi? Kan dia tanya Papa. Saya mau coba mau dia, Papa ngomong ya sudah. Tapi terima lo konsekuensinya bahwa nanti kemudian jadi agak sedikit kacau gitu ya. Ya mesti terima, jangan juga habis itu Papa sih nggak ngomong bapak sama aja. Balik lagi kita ke zero gitu loh. Malah jadi negatif. Bukan saja zero tapi negatif jadi. Karena minus. Nah itu biasanya jadi kemudian ya udah bisa ngomong, saya nggak mau ngomong lagi. Ah itu jadi luka. Lalu dia sama sekali nggak mau ngomong lagi. Ah itu lebih berat. Nah memang seni di dalam ini harus diperhatikan karena ingat tadi waktu kita merit dua orang yang sudah punya life structure, struktur hidupnya sudah ada, modelnya sudah ada. Entah apa yang direkam bapak dulu di keluarga ya itulah terjadi. Kalau mertua gimana? Dominan perempuan apa laki? Lakinya pendiam juga? Ya sepertinya ya. Biasanya memang begitu sih. Ya. Ada faktor-faktor itu. Nah jadi ini yang kita mesti grade. Nanti kenapa? Nah kita jadi begitu lagi. Nanti satu waktu ibu yang gelisah kalau misalnya punya anak laki ya, married sama istrinya terus dia ngomong dulu, kamu kenapa nggak ngomong sih? Kan kita jadi ibunya yang gelisah. Sama anak kita yang kebetulan laki. Kan gitu. Kita udah tegur dia, kamu sih ngomong. Padahal itu warisan kita. Ibu nggak bisa bilang, itu bapak suami saya sih dulu gini-gini. No, ini kan warisan dua orang. Maaf Pak, sering kalau suami yang ngomong, kan anak-anak udah mulai kuliah semua terus ngomong, itu bentrok dalam arti. Jadi saya mengerti juga bahwa memang laki-laki itu kepala. Namun seringkali saya lihat kalau bicara mentok, mungkin karena memang waktu itu dari kampung dan usia itu memang sudah mengejar pensiun. Untuk anak-anak saya sedikit lebih modern dan mereka lebih mengerti, lebih luas. Nah, akhirnya ujung-ujungnya walaupun tidak pernah kita tidak ribut di depan anak, tapi suami suka bilang, udah mah putuskan saja apa. Tentu dalam kurun waktu 23 tahun kami berumah tangga, tentu saya juga sudah coba belajar untuk sudah Papa yang putuskan, Pak itu apa. Dan tapi ada satu dua case bahwa itu harus sesuatu yang harus diputuskan cepat Pak, gitu. Nah untuk bilang ya sudah, Papa aja yang jawab, Papa aja yang putuskan, itu tidak mungkin Pak. Jadi tanpa sadar, ya mungkin saya GR, anak-anak suka merasa tanpa sadar, memang akhirnya saya juga suka koreksi diri, aduh nggak baik. Tapi tanpa sadar suka bilang gini, ya udah mah gimana baiknya. Saya dengan usia 23 tahun perkawinan tentu sebetulnya sudah banyak diskusi untuk gimana Pak. Sepertinya selalu mentok. Nah, ya memang puji Tuhan. Selalu kita deal bersama-sama. Namun akhirnya saya tersindir, saya belajar dengan ini. Saya terkoreksi bahwa jangan-jangan saya tidak baik seperti ini. Baik itu plus minus dalam pengertian gini. Dia udah tahu nikah 23 tahun, sudah terkondisi 23 tahun. Nah, kesadaran itu muncul sesudah 23 tahun kurang lebih kan kira-kira gitu ya. Tidak proses sih Pak terus gitu, tapi akhirnya sampai sekarang memang suami pendiam, tapi ada keras seperti tadi saya bilang. Jadi
kalau ngomong meledak, sepertinya